Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Sobalvianti dari kelas Pendidikan Biologi A 2021 dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah berjudul Pengaruh Penguasaan Istilah Ilmiah Berbahasa Yunani dan Latin dalam memahami materi anatomi dan fisiologi animalia bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Biologi UPI. Penelitian ini berfokus pada penguasaan istilah ilmiah berbahasa Latin dan Yunani dalam memahami materi anatomi dan fisiologi animalia. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional survey dengan memberikan pertanyaan seputar kosakata berbahasa Latin dan Yunani dalam materi animalia menggunakan media Google Form kepada 30 partisipan mahasiswa semester 1 Departemen Pendidikan Biologi UPI. Hasil menunjukkan bahwa partisipan dapat menjawab benar pertanyaan dengan rata-rata 14,7 dari 20 pertanyaan, sehingga penguasaan istilah ilmiah berbahasa Latin dan Yunani berpengaruh terhadap pemahaman materi anatomi dan fisiologi animalia dalam ruang lingkup biologi. Menurut Solihun et al. Di tahun 2015, sebagian besar siswa menganggap biologi adalah pelajaran hafalan sehingga mereka hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan dari guru. Menurut Selvianus et al. Di tahun 2013, pada umumnya siswa menganggap biologi adalah pelajaran yang menakutkan karena banyak terdapat istilah Latin dan bahasa ilmiah yang berdampak kepada rendahnya motivasi belajar sehingga akan memengaruhi nilai siswa. Berdasarkan Agustina di tahun 2017, pembelajaran biologi menuntut siswa untuk mempelajari konsep-konsep biologi dari observasi dan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Untuk itu, bahasa universal harus digunakan dalam pengkomunikasian tersebut. Penguasaan istilah ilmiah terhadap materi biologi sejalan dengan teori tersebut. Untuk itu diperlukan pendataan terhadap mahasiswa pendidikan biologi UPI untuk mengukur pengetahuan istilah ilmiah sehingga dapat membantu indeks prestasi mahasiswa. Data yang diperoleh dari artikel berjudul Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menghafal nama-nama Latin di program studi pendidikan biologi angkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, yaitu 75% mahasiswa menjawab bahwa pengucapannya rumit, sementara 96,2% mahasiswa kesulitan dalam mengelompokkan nama-nama Latin. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin memberi perbedaan pada metode penelitian yang terbatas pada materi anatomi dan fisiologi animalia serta dengan subjek mahasiswa Departemen Pendidikan Biologi UPI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan istilah Latin dan Yunani dalam biologi secara umum dan menyurvei tingkat penguasaan istilah ilmiah biologi dalam memahami materi anatomi dan fisiologi animalia kepada mahasiswa pendidikan biologi UPI. Diharapkan dengan data tersebut dapat menjadi acuan pengetahuan dasar mahasiswa pendidikan biologi UPI dan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bekal pengetahuan menjalani perkuliahan ke depannya. Dalam KBBI, istilah memiliki arti kata atau gabungan kata yang dengan cermat menjelaskan konsep pada bidang tertentu, sementara ilmiah berarti memiliki sifat keilmuan. Menurut Kusmahartanti di tahun 2005, bahasa adalah sinyal suara tertentu yang disepakati sekelompok masyarakat dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri mereka sendiri. Istilah anatomi dibentuk dari kata ana yang berarti bagian dan tomi yang berarti irisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anatomi adalah ilmu tentang bagian tubuh serta fungsinya terhadap satu sama lain. Menurut Miftahul di tahun 2021, fisiologi adalah ilmu tentang bagaimana organisme menjalankan fungsi utamanya. Menurut Tris dan Campbell di tahun 2010, animalia atau hewan adalah organisme multiselular eukariot yang berkembang dari lapisan embrionik. Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Franken et al. Di tahun 2015, survei artinya mengumpulkan informasi dari pertanyaan terhadap partisipan. Desain metode
Penelitian ini adalah cross-sectional survey, yaitu mengambil informasi dari sampel yang telah ditentukan. Survei dilakukan kepada 30 mahasiswa semester 1 Departemen Pendidikan Biologi UPI dengan menggunakan instrumen Google Form. Prosedurnya, para partisipan mendapatkan 20 pertanyaan yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pengetahuan istilah umum dalam bahasa ilmiah, sementara bagian kedua adalah pengetahuan animalia yang menggunakan istilah ilmiah dalam penjawabnya. Dilansir dari Wijaya et al. Di tahun 2020, berdasarkan wawancara kepada guru biologi kelas 7 SMPN 17 Bengkulu, siswa yang diberikan pengetahuan materi klasifikasi makhluk hidup mengalami kesulitan karena banyaknya istilah ilmiah yang digunakan. Dari Lestari et al. Di tahun 2016, dalam dunia pendidikan khususnya di bidang biologi dan medis digunakan banyak bahasa ilmiah untuk menyebut nama-nama organ tertentu. Hal itu dilakukan agar dimanapun tempatnya, penyebutan nama-nama tersebut tetap sama. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa istilah ilmiah berbahasa Yunani dan Latin digunakan secara umum dalam biologi agar terhindari miskonsepsi terhadap penyebutan nama tertentu. Dari hasil survei diperoleh data bahwa jumlah benar berkisar antara 10 sampai 19 dari 20 pertanyaan, serta rata-rata para partisipan menjawab benar adalah 14,7. Dari pertanyaan tersebut, pertanyaan yang paling banyak dijawab benar oleh para partisipan adalah pertanyaan tentang arti kata gastro dan tetrapoda, serta pengetahuan tentang hipotermia. Pertanyaan yang paling banyak dijawab salah adalah pertanyaan tentang arti kata auto dan penamaan bagian dan arah tubuh. Menurut Meragiau dan Wolde Dawid di tahun 2021, penguasaan bahasa Yunani sesuai kata dasar sangat penting untuk pengetahuan istilah ilmiah, misalnya awalan hyper untuk mengartikan atas atau lebih dan hyper untuk mengartikan rendah atau kurang. Dengan demikian, dengan mengetahui istilah-istilah tersebut akan membantu siswa untuk mengetahui istilah-istilah ilmiah sehingga pemahaman biologi menjadi lebih efektif. Pertanyaan yang paling banyak dijawab benar oleh total 28 peserta adalah penamaan kondisi tubuh di bawah suhu rata-rata, yaitu hipotermia, yang disusun dari kata hipo yang berarti rendah serta term yang berarti suhu. Hal itu juga sama pada soal mengenai istilah gastro yang berarti perut serta tetrapoda yang berarti berkaki empat. Sementara pertanyaan yang paling banyak dijawab salah adalah pertanyaan tentang pengetahuan arah tubuh, yaitu depan anterior, belakang posterior, atas dorsal serta perut ventral. Hal ini hanya dapat dijawab benar oleh 11 peserta. Di urutan kedua ada pertanyaan mengenai pengertian arti kata auto, yaitu dengan sendirinya. Hal ini keliru dijawab oleh para partisipan yang menjawab arti langsung. Mungkin hal ini terjadi karena pergeseran makna di kehidupan sehari-hari. Selain pertanyaan tersebut, pertanyaan tentang istilah kanan dan kiri, yaitu dextra dan sinistra, juga hanya berhasil dijawab benar oleh 16 peserta. Sementara pertanyaan tentang 3 tulang pendengaran di manusia hanya berhasil dijawab oleh 15 peserta. Disusul dengan pertanyaan mengenai tahapan oogenesis yang hanya berhasil dijawab benar oleh 15 peserta, sementara peserta lainnya keliru dalam mengurutkan tahapan oogenesis tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan istilah ilmiah berbahasa Yunani dan Latin sangat mempengaruhi penguasaan materi anatomi dan fisiologi animalia, karena sumber belajar mahasiswa tetap menggunakan bahasa dan istilah aslinya tanpa diterjemahkan ke Indonesia,
sehingga menghindari miskonsepsi dan pergeseran makna. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.